Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eza Prasetyo dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 5B. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas lab 1912, yaitu lab implement CRE tunnel. Langsung saja ke langkah pengerjaannya. Di sini yang pertama kita susun dulu untuk topologinya. Di sini menggunakan tiga router. Langsung saja kita susun sini. Berikutnya kita sambungkan menggunakan kabel. Berikutnya kita ubah untuk nama routernya. Di sini kita ubah menjadi R1 dan ini menjadi R2, dan yang paling kanan ini kita ubah menjadi R3. Berikutnya kita hidupkan untuk perangkatnya. Di sini kita masuk ke part pertama. Ini sudah kita lakukan, dan juga step pertama, yaitu sini pengkabelan sudah kita lakukan. Langsung saja kita masuk ke step kedua. Configure basic setting for each switch, each device. Yang pertama di sini R1. Di sini kita hostname menjadi R1 dan kita hapuskan untuk IP domain lookupnya. Dan juga kita aktifkan untuk IPv6 routing dan kita berikan banner MOTD. Berikutnya kita konfigurasi untuk konsolnya. Setelah itu kita berikan konfigurasi untuk telnet atau SSH. Di sini kita berikan password Cisco 123. Berikutnya kita masuk ke konfigurasi EIGRP. Di sini kita beri nama EIGRP IPv4 GRE Lab. Berikutnya kita masuk ke mode address family. Setelah itu kita berikan router ID dan juga kita berikan network atau jaringannya. Kita exit lagi. Setelah itu kita berikan untuk EIGRP IP versi 6. Yang tadi IP versi 4, sekarang kita buat untuk IP versi 6. Kita masuk ke mode address family. Setelah itu kita konfigurasi router ID. Setelah itu kita konfigurasi untuk interface G000.
Di sini interface yang mengarah ke R2. Berarti di sini INT E0/0. Di sini kita berikan IPv4 address dan kita berikan IPv6 address. Setelah itu kita berikan konfigurasi untuk interface loopback 0. Di sini kita berikan IPv4 address dan kita berikan IPv6 address. Berikutnya kita konfigurasi untuk interface loopback 1. Di sini kita berikan IP address versi 4 dan kita berikan IP address versi 6. Berikutnya kita berikan konfigurasi untuk R2. Di sini kita hostname menjadi R2 dan kita hapuskan untuk IP domain lookupnya dan kita aktifkan untuk IPv6 routing dan juga kita berikan banner MOTD. Berikutnya kita konfigurasi untuk konsolnya. Setelah itu kita konfigurasi untuk telnet atau SSH. Di sini kita berikan password Cisco 123. Setelah itu kita konfigurasi EIGRP. Berikutnya kita masuk ke mode address family untuk IP versi 4. Setelah itu kita berikan router ID dan juga kita berikan network atau jaringannya. Setelah itu, sama seperti sebelumnya, sekarang kita buatkan untuk IP versi 6. Nah, di sini kita berikan router ID, lalu kita exit. Berikutnya kita konfigurasi untuk interface B000. Di sini interface yang mengarah ke R1. Di sini kita berikan IPv4 address dan kita berikan IPv6 address. Setelah itu kita konfigurasi untuk interface G001. Ini interface yang mengarah ke R3. Di sini kita berikan IP address versi 4 dan kita berikan IP address versi 6. Selanjutnya kita konfigurasi untuk R3.
Yang pertama di sini kita hostname untuk R3 dan kita hapus IP domain lookupnya. Dan juga kita aktifkan untuk IPv6 routing. Dan juga kita berikan banner MOTD. Setelah itu kita konfigurasi untuk konsolnya. Selanjutnya kita konfigurasi untuk telnet atau SSH. Nah, di sini kita konfigurasi untuk EIGRP. Berikutnya kita masuk ke mode address family untuk IPv4. Nah, di sini kita berikan router ID dan juga networknya. Berikutnya kita buat juga EIGRP untuk IP versi 6. Di sini kita masuk ke mode address family. Berikutnya kita berikan router ID. Setelah itu kita konfigurasikan untuk interface G000. Di sini berarti interface G0/0. Di sini kita berikan IPv4 address dan kita berikan IPv6 address. Setelah itu kita konfigurasikan untuk interface loopback 0 dan juga kita berikan konfigurasi untuk interface loopback 1. Setelah itu kita masuk ke part 2. Configure and verify GRE tunnel with static routing. Di sini di step pertama kita ke R1, kita ping R3. Nah, di sini untuk hasil pingnya sudah sukses, berarti dari R1 dan R3 ini sudah terhubung. Sekarang kita ping ke loopback 0 menggunakan IP versi 6. Nah, di sini sudah sukses juga. Berikutnya di step 2, kita buat IPv4 base GRE tunnel between R1 dan R3. Nah, di R1 ini kita masuk ke interface tunnel 0. Di sini kita berikan IPv4 address dan juga kita berikan source loopback 0. Setelah itu kita berikan juga destination-nya di sini 192.168.3.1. Setelah itu kita exit dan dari R1 ini kita buat static route ke arah 172.16.3.0 melalui interface tunnel 0. Nah, berikutnya di R3 sama seperti di step A ini
tapi kita buat di R3. Kita buat interface-nya, kita masuk ke interface-nya terlebih dahulu, lalu kita berikan IPv4 address-nya. Berikutnya kita berikan source-nya atau asalnya, dan juga kita berikan destination atau tujuan. Berikutnya kita exit. Setelah itu di R3 kita buat static root ke arah 172.16.10 melalui interface tunnel 0. Berikutnya di R1 kita jalankan perintah show interface tunnel 0. Nah, di sini untuk tunnel 0 is up. Artinya tunnel 0 sudah dibuat dan aktif. Berikutnya di bagian F kita ping 172.16.31. Nah, di sini sudah sukses atau terkirim. Berikutnya di R1 di step 3 kita buat IP versi 6. Tadi IP versi 4, sekarang kita buat untuk IP versi 6. Di sini kita masuk interface tunnel 1. Lalu kita berikan IPv6 address. Nah, berikutnya kita berikan source-nya atau sumbernya. Setelah itu kita berikan destination-nya. Dan juga kita berikan mode, di sini kita berikan mode GRE IP versi 6. Berikutnya kita exit. Dan di R1 ini kita berikan static root ke arah IP versi 6 melalui tunnel 1. Berikutnya kita buat di R3. Di sini kita buat juga sama seperti R1 tadi. Kita berikan IP versi 6-nya. Berikutnya kita berikan source atau sumbernya. Dan juga kita berikan destination atau tujuan. Dan untuk modenya di sini kita gunakan mode GRE IP versi 6. Berikutnya kita exit. Berikutnya kita buat static routing. Static route melalui tunnel 1. Nah, berikutnya di R1 di sini kita jalankan perintah show interface tunnel 1. Nah, di sini untuk tunnel 1 is up. Artinya sudah aktif dan bisa digunakan. Berikutnya di part 3, configure and verify GRE tunnel with dynamic routing. Tadi kita menggunakan static routing, sekarang kita gunakan dynamic routing. Di step pertama ini, kita remove the tunnel interface and dynamic routing on R1 and R3.
Nah, ini kita hapus untuk tunnel interface-nya. Nah, di sini di R1 kita jalankan perintah ini. Berikutnya kita lakukan untuk R2, kita hapus untuk tunnel interface dan dynamic routing di R1 dan R3. Berikutnya kita lakukan untuk R3, setelah itu kita masuk ke step 2. Di sini kita ganti EIGRP configuration menjadi static routing. Yang pertama di sini di R2, ini kita masuk ke bagian B, di router 2, kita buat IPv4 dan IPv6 static routes yang mengarah ke R1 dan R3 loopback 0. Di sini kita jalankan perintahnya. Dan yang kedua di sini IP root melalui 192.168.3.0. Setelah itu kita berikan juga untuk IP versi 6. Nah, di bagian C kita verifikasi bahwa R1 bisa mencapai loopback 0 pada R3. Di sini kita cek. Nah, di sini untuk hasil pingnya sudah sukses, berarti R1 ini bisa mencapai loopback 0 yang ada di R3. Sekarang kita cek untuk IP versi 6 ya. Nah, di sini sudah berhasil juga. Berarti sudah terhubung antara R1 dan loopback 0 yang ada di R3. Berikutnya di step ketiga, create an IPv4 base GRE tunnel between R1 and R3. Di sini kita buat interface tunnel 1.
dan kita berikan IP address versi 4. Berikutnya kita berikan bandwidth 4000, IP MTU 1400, dan kita berikan source. Di sini loopback 1, dan kita berikan destination address-nya. Berikutnya di R1 kita konfigurasi klasik EIGRP untuk IPv4 dengan router ID 1111 dan AS number 68. Langsung saja sini kita buat. Berikutnya kita berikan network atau jaringannya. Berikutnya kita exit. Setelah itu di R3, di sini kita sama seperti R1 tadi, kita buat tunnel 0, lalu kita berikan IP address versi 4-nya. Dan kita berikan bandwidth 4000, IP MTU 1400, dan juga kita berikan source tunnel. Di sini loopback 0. Berikutnya kita berikan juga destination-nya. Setelah itu kita exit. Dan kita buat juga untuk classic EIGRP-nya. Di sini menggunakan router ID 3333. Berikutnya kita berikan network atau jaringannya. Setelah itu kita end. Di R1 kita jalankan perintah show interface tunnel 0. Nah, di sini tunnel 0 is up. Artinya tunnel 0 sudah aktif dan bisa digunakan. Dan di R1 ini kita jalankan perintah show IP route EIGRP. Nah, di sini untuk route-nya. Berikutnya di step 4, kita create an IPv6 based GRE tunnel between R1 and R3. Di sini kita buat interface tunnel 1. Lalu kita buat IP versi 6 ya. Dan kita berikan bandwidth 4000. Lalu kita berikan source tunnelnya atau sumber atau asalnya. Berikutnya kita berikan destination.
Dan kita berikan juga untuk modenya di sini mode GRE IPv6. Berikutnya kita exit. Berikutnya di sini kita konfigurasi untuk klasik EIGRP. Di sini kita berikan router ID 1111, lalu kita exit dan kita buat interface tanggal 1. Berikutnya kita buat EIGRP IP versi 6. Berikutnya kita exit, lalu kita buat interface loopback 1. Di sini kita buat juga EIGRP versi 6, IP versi 6. Berikutnya kita end. Setelah itu kita lakukan juga untuk R3. Di sini kita masuk ke interface tanggal 1. Berikutnya kita berikan IP address versi 6. Setelah itu kita berikan bandwidth 4000. Kita berikan juga untuk source atau sumbernya, dan juga kita berikan destination address-nya. Di sini untuk mode tunnel kita gunakan mode GRE IP versi 6. Berikutnya masih di R3 ini kita konfigurasi klasik EIGRP. Di sini kita berikan router ID 3333. Kita exit, lalu kita masuk ke interface tunnel 1. Di sini kita berikan EIGRP IP versi 6. Berikutnya kita exit dan kita masuk ke interface loopback 1. Di sini kita buat EIGRP versi 6, lalu kita exit. Dan di R1 ini kita jalankan perintah show interface tanggal 1. Nah, di sini sudah up, berarti sudah aktif. Berikutnya di bagian F, kita lihat untuk IP versi 6-nya. Nah, ini untuk versi 6-nya. Dan di bagian G ini, kita ping ke address ini. Nah, di sini sudah sukses atau terkirim. Sekian pengerjaan tugas dari saya.
Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lab ini juga akan digunakan untuk 3 lab selanjutnya karena masih bersambung. Sekian, terima kasih.